bisu-bisukan, Sep. Kenapa? Kok takut Nih. saya bicara, Sep? Kamu nggak ada isinya. Kenapa Joseph Definisikan takut saya penyembahan. bicara? Definisikan penyembahan. Mana di sini dikatakan? Satu Raja-Raja Nih. 19 ayat 18. Oke, saya baca ya. Saya baca ya. Oke. Kita baca dari ayat 14 sampai dengan 18. Oke? Setuju? Jawabnya. Silakan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan 19:18 ayat 18. Saya mau baca dari ayat 14 supaya tahu konteksnya. Kenapa? Silakan. Kamu kayak Islam comot-comot ayat. Meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yuhu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibun-bun oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibun-bun oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Nah, itu, Sep. Terus? Oh, itu penyembahan, Sep. Kayak begini, Sep. Salah. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Sep, mana, Sep? Saya jawab ya. Ini menyembah Baal, berhala lain. Ya, Sedangkan berhala itu Maria banyak, memang Baal. Sep. Menurut Edis, Berhala itu banyak. Dia Baal bukan? Menurut Edis, Bunda Maria Baal tidak? Saya tanya. Menurut kamu Bunda Maria itu Baal? Baal itu banyak, Sep. Patung-patung buatan tangan manusia begitu. Nah, saya tanya sama kamu, ayatnya? Sep. Yang anti dengan Coba, patung di itu mana siapa? di sini ajaran di dalam Injil suruh begini di mana? Yang anti dengan patung siapa? Saya nggak anti dengan patung. Yang saya tanya sama Ya kamu, sudah, kalau tidak anti di dengan mana patung di nggak sini? apa-apa. Ajaran suruh Yang anti- begini kepada patung Maria di mana dalam Injil? Loh, kamu harus tahu, yang mencium itu bukan hanya Katolik, orang Ortodoks juga mencium. Berarti kamu anti dengan Ortodoks juga. Kamu Ya, musuh makanya utama saya kekristenan. tanya di mana ajaran dalam Kamu Injil suruh anti begitu di dengan mana? orang Kristen yang mencium ikon, yang mencium patung. Kamu itu Islam loh, Dis. Ya, yang saya tanya sama kamu. Ya, yang disuruh diakui. berdoa kepada patung. Ya, diakui kamu Islam. Sekarang ini saya tanya, yang sentimen dengan patung siapa, Dis? Kok lari ke sentimen patung? Yang Loh, saya iya, tanya karena sama kan kamu, kamu bahas Sep. patung. Saya boleh ngomong nggak? Saya boleh ngomong nggak? Yang Saya boleh sentimen ngomong nggak? dengan patung siapa, Dis? Saya tanya. Sepanjang Saya sejarah boleh ngomong nggak? kamu buktikan. Boleh nggak saya Sepanjang bicara? sejarah kamu buktikan. Sepanjang Saya boleh bicara sejarah nggak? kamu buktikan. Sepanjang sejarah kamu buktikan yang Bentar, anti Sep. dengan Saya patung boleh bicara siapa? nggak? Saya boleh bicara nggak? Kamu definisikan penyembahan. Kamu definisikan penyembahan. Tadi udah saya kasih contoh satu raja-raja. Itu bukan definisi penyembahan. Itu bukan Ya, definisi itu penyembahan. terserah kamu. Mereka Sekarang saya bertanya, di mana Kok dalam terserah Injil saya? suruh sujud dan berdoa kepada patung Maria? Kamu sepakati dulu, berarti semua Ortodoks, semua Katolik, saya tanya sama semua kamu, Protestan, Sep, di mana? Enggak. Iya, saya jawab. Boleh nggak saya ngomong, jawab. Sep? Kok Yosep Saya takut jawab. banget saya ngomong? Kenapa, Sep? Tadi kan suruh saya jawab. Gimana sih? Kalau saya ngomong? Kenapa kamu takut sekali kalau saya ngomong? Kenapa? Kamu mirip Nandar, Dis, Ketakutan kayak banget. gini. Kamu mirip Nandar, Dis, kayak gini. Enggak, kamu Takut jangan ya ketakutan Joseph ya? kalau saya ngomong. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Boleh bicara nggak saya? Dari tadi kan ngomong. Dari tadi Oke, kan ngomong. sekarang saya tanya sama kamu. Kamu menuduh saya memberitakan Injil yang lain yang tidak diberitakan oleh para rasul. Saya tanya sama kamu, di mana para rasul memberitakan Injil yang isinya adalah berdoa sujud kepada patungnya Maria? Oke. Kita akan bawa statement dari konsili gereja tentang ikonoklasme. Bisa? Konsili? Para rasul loh, rasul yang saya tanya. Para rasul itu berkonsili. Edis tidak tahu. Para rasul Oke, berkonsili. di mana? Di mana konsili para rasul? Nggak Hasilnya tahu. adalah mencium patung Maria. Kita bawa ke ikonoklasme, boleh? Oh, berarti Injil yang lain? Enggak, karena itu konsili. Itu gereja semesta. Belum ada Edis. Injil yang pada mana saat itu? Coba, Injil yang mana? Dengerin. Apakah kekristenan hanya berdiri di atas Injil?
Saya tanya sama kamu, Sep, Injil yang mana yang berisi Saya tanya, berdoa kepada kekristenan patung apakah Maria? hanya Coba. berdiri di atas Injil? Jawab. Kalau Si kamu Yosef bilang kalau iya, ditanya sama kayak Romonya, kalau ditanya melintir kemana-mana. Yang saya tanya, saya bilang, di mana? dengerin. Coba, Tertulis Sep, dalam di mana Injil, dalam apakah Injil? otomatis salah? Saya Ketika nggak usah kemana-mana tidak dulu. Yang saya ketika- tanya, ketika- di mana di dalam ketika- Injil disuruh begini di mana? Coba tunjukin ketika surat tidak tertulis dalam Injil. dari Matius sampai Wahyu, tunjukin surat Rasul Paulus kah, Injil Matius kah, Statementmu tuh Markus sama kah, kayak Yohanes Islam. kah? Statementmu sama Isinya kayak adalah Islam. Statementmu sama kayak Islam. disuruh sujud Statementmu dan sama berdoa kayak pada patungnya Islam. Maria. Di mana? Statementmu sama kayak Islam. Mana ayatnya Oh. Yesus Tuhan? Itu bukan Gak ada jawaban, Injil. Sep. Mana Itu bukan ayatnya jawaban. patung? Mana ayatnya? Masa jawabanmu Itu statementmu Islam. kayak ini? Gimana sih? Ya Coba, iya, karena kan saya kita tanya nggak dulu cuma di mana di sini? Di mana dalam Injil mana disuruh sujud kepada patungnya Maria? Sujud dan berdoa kepada patung Maria di mana? Tunjukin. apakah kekristenan hanya Islam? Apakah kekristenan hanya Injil? Ya udahlah, Sep, kalau kamu nggak bisa, Sep, ya kamu minta tolong aja sama romomu ya. Loh, Saya kamu permisi nggak dulu ya. berani mempertanggungjawabkan. Apakah Kamu nggak mau kekristenan hanya nunjukin, Injil? coba tunjukin di mana ayatnya, mana? Saya sudah bilang, Edis, dengarkan. Saya kan mau menjawab, kamu tutup-tutupi. Giliran kamu ngomong, saya Ya diam. udah, coba tunjukin. Saya bilang, Tunjukin. Saya Sujudlah bilang, dan sudah, Dis, berdoalah sudah cukup. kamu kepada patung Maria. Silakan Sudah mana? cukup. Sudah Silakan. cukup. Saya mau jawab. Silakan. Kamu kan berarti, oke, kamu tampil wajah. Kamu jawab aja, Sep. Gini. Ini loh. Ini loh, di mana dalilnya suruh berdoa bakar-bakar dupa kepada patung Maria ini di mana? Tuh, coba. Berarti kamu anti dengan patung. Kamu anti dengan patung nggak? Kamu anti dengan patung nggak? Oh, si Jawab saya. Cecep suruh nunjukin ayatnya kok malah anti patung ini. Ayatnya Ya, mana? kamu anti patung Suruh berdoa tidak? kepada patung Maria. Saya mana? tanya, kamu anti patung tidak? Hah, si Cecep suruh suruh tanya. Oh, Ya udahlah, Sep, kalau kamu giliran- nggak bisa jawab, kira-kira gimana? Bisa jawab nggak? Ada jawaban nggak ini? Saya bilang, kalau berdasarkan Injil saja, tidak ada. Nah, makanya saya bilang kamu memberitakan Injil yang lain. Gitu Salah. loh. Kalau begitu, kita berbicara, oke, kita fair ya, Kamu pakai kok waktu. menuduh saya. Kita fair, pakai waktu, memberitakan berani Injil debat. yang lain. Edis berani Kan sudah debat. dibilang, Edis berani debat. barang siapa Edis berani memberitakan debat. Injil Edis selain berani debat daripada yang nggak? diberitakan oleh Edis para berani rasul. debat Menurut nggak? kamu sesat nggak? Edis berani debat nggak? Berani debat sama saya? Cecep. Cep. Berani Yang debat. saya tanya sama kamu, Cep. Berani Gini debat. loh. Kalau Berani ada debat. orang yang memberitakan Edis, berani Injil debat. selain daripada yang diberitakan, Berani debat nggak? terkutuk nggak dia? Edis. Terkutuk nggak dia, Sep? Terkutuk nggak? Berani debat nggak? Edis berani debat nggak? Barang siapa Pakai memberitakan waktu, pakai Injil waktu. sekalipun dia Pakai malaikat waktu. dari langit, Berani. dari surga, maka Pakai dia waktu. terkutuk. Betul nggak, Sep? Pakai waktu. Betul nggak, Sep? Berani pakai waktu. Betul nggak? Berani pakai waktu. Si Cecep udah pura-pura mati-matikan Berani pakai sinyal. waktu. Gimana? Boleh nggak? Berani pakai waktu. Nih loh. Kamu bilang tidak ada, betul? Berani pakai waktu nggak? Berani pakai waktu nggak? Kamu bilang tidak ada, betul nggak? Berani pakai waktu nggak? Kalau kamu Berani bilang pakai tidak waktu ada, nggak? berarti Berani pakai waktu sekarang nggak masalahnya justru kamu yang memberitakan Injil yang lain itu. Berani debat yang nggak pakai ada di waktu dalam nggak? Injil. Gimana si Cecep nih? Gimana? Berani Betul debat nggak, Cep? pakai waktu nggak? Berani debat pakai Cecep waktu nggak? mingkem dia. Berani Coba debat Cep, pakai beritakan, waktu nggak? coba Cep. Ayo Berani pakai debat waktu. pakai yuk. waktu Ayo, nggak? Pakai waktu. Berani debat pakai Coba waktu pakai nggak? waktu. Yuk. Oke. Coba pakai waktu. Oke. Yuk, silakan. Oke. Hmm. Kita akan Oke, kamu diam berarti. Saya berbicara. Kamu sudah berbicara banyak dari tadi. Oke? Silakan. Oke, kita jelaskan. Oke, kita jelaskan. Oke. Kekristenan itu tidak anti dengan patung. Yang anti dengan patung itu adalah ajaran sesat, ikonoklasme, gerakan perusakan atau penghancuran ikon gambar patung, atau monumen keagamaan politik secara sengaja. Kenapa? Karena dipicu larangan penyembahan berhala dan perbedaan teologis. Ya, ini diperintahkan oleh siapa? Memerintahkan penghancuran ikon karena dianggap berhala. Kaisar Leo dan Konstantinus, seorang kaisar yang anti dengan patung.
Maka pada saat dikatakan dalam konsili ikonoklasme, ya, konsili ikonoklasme di sini dikatakan gereja mengutuk bagi mereka yang menolak penggunaan patung. Nih, the first iconoclast, ya, gerakan menentang penyembahan digambarkan sebagai akibat dari pengaruh Muslim. Bagi umat Islam, segala jenis gambar patung atau representasi bentuk manusia adalah berhala. Berarti kalau kamu anti dengan patung, kamu adalah Islam. Di sini dikatakan di tahun berapa, Dis? Ini di tahun 700 Masehi, pada saat Islam menyebar. Ya, ini menurut Khalifah Damaskus. Nih, memulai seluruh kerusuhan dan bahwa kaisar-kaisar ikonoklas mendapat sambutan hangat dan dukungan dalam kampanye mereka dan saingan di Damaskus. Ini alat politik Islam. Ya. Jadi kalau kamu menggunakan Islam, punya statement menyembah patung, kamu Islam. Kenapa? Di sini dikatakan apa? Sejak abad ke-7, para bidat ini diizinkan untuk memiliki pengaruh besar di Konstantinopel secara berkala. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada Injil secara eksplisit mengatakan buat patung, cium patung, sembah patung. Tidak ada, Dis. Tapi bukan berarti ketika tidak ditulis itu Tuhan marah. Kenapa? Tuhan pun memerintahkan untuk membuat patung di dalam Keluaran. Membuat patung keruk. Ya. Artinya apa? Tuhan mengizinkan penggunaan patung-patung. Di dalam Keluaran 25 ayat 18 sampai 21. Di 2 Tawarikh 3 ayat 10 dikatakan ia membuat 2 keruk berupa pahatan di ruang Maha Kudus dan melapisinya dengan emas. Maka tadi saya katakan, orang yang sedang mencium itu bukan berarti menyembah, Dis. Karena kalau mencium sama dengan menyembah, itu sama saja kamu mengatakan orang mencium bendera sudah pasti menyembah bendera. Itu pemikiran yang salah. Maka di sini sekali lagi saya tegaskan, Edis, berdasarkan sejarah lo ya, berdasarkan data New Advent, yang mengatakan anti dengan patung itu orang yang condong ke Islam. Kenapa? Karena menurut sejarah, seorang khalifah Islam bernama Omar II mencoba untuk mengkonversinya tanpa keberhasilan, kecuali sejauh membujuknya bahwa gambar adalah berhala. Jadi ada Islam yang mempengaruhi orang Kristen yang kemudian melancarkan serangan menghancurkan patung, sentimen dengan patung, mempertanyakan penggunaan patung, itu adalah orang Islam. Musuh-musuh Kristen yang menentang gambar patung itu adalah orang-orang Yahudi dan Islam. Nih. Hah? Sekarang kalau kita berbicara penggunaan patung, Edis, penggunaan patung itu digunakan oleh gereja Protestan. Nih. Gereja Protestan menggunakan patung. Nih. Ini patung Luther. Ini patung Yesus, Mormon. Ini patung di gereja Lutheran, Protestan. Nih, ya, Anglikan pun menggunakan patung. Mereka berdevosi kepada patung. Penyembahan itu bukan hanya mencium dan sujud, Bang Edis. Penyembahan itu harus mempunyai 3 unsur. Saya jelaskan dulu berarti, ya. Penyembahan itu ada 3 unsur, yaitu imam, altar, sampai dan besok kamu ngomongnya, Sep. Sampai besok ngomongnya, Sep. Belum selesai. Kalau kamu belum selesai, kan saya masih menjelaskan. Sep. Ngapain? Saya cuma dengar-dengar kamu ngomong. Kamu panik kalau saya ngomong loh. Gelagepan kalau saya ngomong. Gimana? Boleh ngomong nggak saya ini, Sep? Saya kan punya tanggung jawab menjelaskan. Saya kan punya tanggung jawab menjelaskan. Boleh ngomong saya? Boleh ngomong nggak? Boleh ngomong nggak? Saya kan sedang menjelaskan. Saya kan sedang menjelaskan. Kamu udah berapa hari jelasinnya? Udah berapa hari kamu jelasinnya? Mau minta 5 hari kamu jelasinnya? Kok kamu nggak menghargai saya? Kamu nggak menghargai saya berarti? Ngapain kamu sehari sejam aja nggak ada nih?
Kamu saja memberitakan Injil kayak begini loh. Apa yang mau dihargai ini yang kamu Sejam aja nggak ada, sejam aja nggak ada, sejam aja nggak ada. Kau nggak sopan. Kan? Ini Sep, ini. Kau nggak Ini Sep. sopan. Ini ngapain Sep? Ini ngapain Sep? Ngapain Sep? Ngapain Sep? Jangan gelagapan gitulah Sep. Boleh nggak saya ngomong nih Sep? Kamu ngomong dari tadi setengah mati. Boleh nggak ganti? Boleh nggak ganti? Boleh nggak ganti? Kamu tadi bohong, aku tidak membisukan. Kamu membisukan saya. Gimana, boleh saya ngomong? Dis, Boleh saya habis bicara? ambil power bank, Dis. Oh, Saya habis ambil power bank. Kamu fitnah saya ya? Cep, boleh nggak saya ngomong sekarang? Boleh ya? Kamu Kau tuh tadi kayak udah randar, ngomong Dis. panjang lebar. Kelakuanmu Boleh kayak... nggak gantian? Kenapa kok Dis. ketakutan kalau saya ngomong? Kenapa? Saya, tanggung Kenapa jawab kamu saya untuk ketakutan kalau saya menjelaskan. ngomong? Coba. Boleh nggak saya sekarang saya ngomong? Hak saya untuk menjelaskan. Hak Iya, saya kamu udah untuk jelasin. menjelaskan. Kamu udah lama jelasinnya. Boleh nggak saya jawab? Belum. Boleh nggak? Belum. Ayo udah, Kita kalau kamu penyembahan. panik, kamu cium-ciuman aja sama Romo. Cium-ciuman kalian mesra-mesraan, saling bela diri, gitu. Itu yang kalian lakukan tuh kayak begitu tiap hari, Ini. saling membela diri. Gimana? Boleh saya ngomong nggak? Ini omongan ya. Enggak, boleh Ini nggak saya omongan ngomong, ya. saya jawab kamu. Kamu panik. Kamu Kok panik panik? ad Yang panik hominem justru sama kamu. saya. Kamu dari tadi ngomong terus. Saya Boleh enggak, nggak saya ngomong? diem aja. Saya diem aja. Nah, sekarang saya boleh Saya diem ngomong. aja. Sekarang boleh ngomong nggak Dari saya? tadi kamu ngomong, emangnya kamu lagi ngapain? Kamu Sekarang saya jawab udah- kamu ya. Sekarang saya jawab kamu. Jadi begini, dari tadi saya itu tanya sama Bantah. kamu tentang Bantah kan saya ngomong panik ikonoklasme. kan? Bantah. Panik, Dit. Bantah Panik. ikonoklasme. Boleh. Panik. Ngomong. Boleh saya ngomong? Boleh, tapi bantah ikonoklasme. Oke, baik, saya jawab. Kamu mengatakan bahwa barang siapa memberitakan Injil selain daripada yang kami beritakan kepadamu, sekalipun Saya, dia kita tidak malaikat bahas dari itu. surga. Kita bahas patung. Boleh Kita bahas saya patung. ngomong, Sep? Boleh nggak Kita saya bahas ngomong? patung. Fokus Boleh nggak saya ngomong? ikonoklasme. Ikonoklasme. Si Cice, Ikonoklasme. orang ngomong ketakutan, gemeteran kayak apa kamu, Sep? Fokus Boleh nggak saya ngomong, ikonoklasme. Sep? Boleh nggak saya Ikonoklasme. ngomong? Fokus boleh. Sekarang saya tanya sama Bahas kamu. Kamu ikonoklasme. tadi mengutip ayat yang bunyinya Bahas begini. Barang ikonoklasme. siapa memberitakan Bahas ikonoklasme. Injil selain Bahas daripada yang ikonoklasme. kami beritakan Siapa yang kepadamu, anti patung? maka terkutuklah Siapa dia. yang anti Sekalipun- patung? Siapa yang anti sekalipun dia patung, malaikat Dis? dari surga, betul? Siapa yang Betul anti nggak? patung? Siapa yang anti Sekalipun patung? dia malaikat dari surga, betul nggak? Harus dikutuk, betul nggak? Adakah di dalam Injil larangan Oke, menggunakan sekarang saya tanya patung? sama kamu. Coba Adakah tunjukin larangan? Oke, Injil yang dengerin, diberitakan dengerin, oleh dengerin, murid dengerin. untuk menyembah Dis. patungnya Maria. Coba. Oke, Si saya Cecep jawab. tadi ngomong katanya gantian, kamu bilang kamu udah ngomong 5 menit nggak mau gantian, mau sampai besok kamu ngomong. Kamu mau ngomong sampai besok nggak kamu kasih gantian orang ngomong. Saya mau balas omongan kamu. Kamu sudah mengakui bahwa tidak ada di dalam Injil perintah untuk mencium, untuk menyembah patungnya Maria, untuk berdoa kepada arwahnya Maria. Nggak ada itu. Kamu sudah mengakui itu. Justru kamu sekarang malah menuduh saya anti patung. Bukan itu yang kita bahas. Saya nggak membahas pribadi kamu atau pribadi saya. Bukan itu. Kita bahas ajaran. Kamu mengatakan bahwasanya kamu mengutip-ngutip dalam Injil. Barang siapa memberitakan Injil yang lain. Jangankan Bapak Gereja, jangankan konsili. Malaikat dari surga kalau beritakan Injil selain daripada yang diberitakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Terkutuk dia. Saya tanya sama kamu, di mana ada dalam Alkitab suruh sujud nyembah patungnya Maria kayak begini? Kamu dari tadi mencer gak bisa jawab itu. Lalu kamu ribut masalah kok malah nyalain Islam kamu itu. Apa hubungannya dengan Islam? Kita nggak bahas Islam di sini. Kita bahas kita berdua ini. Kamu menuduh saya bahwasanya ini adalah ajaran Injil yang diberitakan para rasul. Tugas kamu sekarang dan para pemimpin-pemimpin tunjukin di mana para murid mengajarkan untuk sujud kepada patungnya Maria. Untuk sujud berdoa kepada patungnya Maria. Itu kau jawab.
Kalau kau tidak bisa menjawab itu, berarti kaulah orang yang memberitakan Injil yang lain. Kaulah orang yang memberitakan Injil yang tidak pernah diberitakan oleh para rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Berarti kau yang terkutuk. Sekarang kau malah bahas anti patung. Saya tidak pernah anti patung, saya nggak pernah. Selama patung itu digunakan untuk penginjilan. Contoh, kalau saya main ke Gua Maria, di Gua Maria ada patung Yesus memikul salib. Itu menggambarkan apa? Memberitakan bahwa Yesus dulu pernah memikul salib. Di Gua Maria ada patung Simon dari Kirene membantu Tuhan Yesus memikul salib. Jos, setuju saya. Selama itu nggak disembah. Selama itu nggak disembah. Nah, yang saya kritik kepada kamu, kalau disembah-sembah begini, patung gini, apakah ini biblikal? Puji Tuhan, Yosef, saudara-saudara saya banyak orang Katolik. Teman-teman di YouTube saya yang naik orang Katolik banyak dan bilang, sip, jempol Edi, saya walaupun Katolik setuju dengan kamu. Patung boleh, tapi jangan untuk disembah-sembah kayak begini. Ini sudah lebih dari Siapa ini bilang? sudah lebih dari 5 Patung menit. tidak boleh. Ini sudah lebih dari 5 menit. Sekarang kau didik gini. Saya tidak jawab. pernah gini. Boleh Saya ngomong? mau Boleh saya jawab. ngomong? Sudah Boleh diam. ngomong, saya. Giliran saya. Saya cuma mau ngomong gini, Pak saya. Kamsep. Sudah diam. Yang saya katakan begini. Sudah kamu diam. jadi Jangan seorang sejati, mendominasi. nggak usah Saya kau sudah sebut-sebut diam. ya. Diam. Jangan kau bilang ini Saya, kau seperti giliran RK. saya. Kau tunjuk video Sudah RK. diam. Sudah diam. Giliran Mau saya saya. tunjuk Oke. videonya RK. Gimana RK? Giliran saya. Sudah diam. Mau saya tunjukkan? Sudah RK diam. yang nyuruh Bapak Giliran tuh. saya. Boleh? Sudah diam. Sudah diam. Boleh nggak? Saya putarkan nih video. Bagaimana Saya jawab RK dulu menyuruh dong. menyembah patung? Saya jawab dulu dong. Saya jawab dulu dong. Ini habis ini saya putarkan ini. Ini Loh, RK nggak menyuruh bisa, patung. jangan Boleh? atur saya. Nih. Ini giliran saya. Ini waktu saya. Sudah dulu dong. Menyembah patung. Berarti Nabi Musa sesat, Yosua sesat. Tuhan yang mengajarkan Yosua dan Nabi Musa menyembah patung adalah Tuhan yang sesat, begitu? Nah, hei, otakmu. RK jangan menyembah patung. Iya, Yosua juga menyembah patung. Nabi Musa menyembah patung. PIOV Katolik Roma. Nah, sekarang Jadi- tugasmu aja, Sep ya. Saya permisi. Tugasmu sekarang Loh, menyelesaikan sama patung. Oke ya, makasih. kabur. Abis berak kabur, Dis. Nah, turun. Kabur. Tugas saya permisi. Kurang ajar lo, pengemis Amerika, gembel. Kurang ajar, giliran saya mau jawab. Itu kan gak adil. Saya mau jawab, dia kabur. Bilangnya tugas kamu, saya permisi. Itu kan namanya kabur. Itu kan kurang ajar. Nyuruh saya bilang katanya jangan gini, Cep, takut ya, Cep ya. Giliran saya mau jawab, saya permisi. Tugas saya sudah selesai. Tuhan kasihanilah orang-orang yang tidak mengetahui ajaran yang baik. Tuhan ampunilah, Tuhan berikanlah tuntunan Roh-Mu yang kudus. Tuhan berikanlah ajaran-ajaran yang telah terpelihara dari para bapak-bapak gereja, orang-orang-Mu yang kudus. Santo Yohanes dari Damaskus, doakanlah kami. Engkau adalah pembela iman, Engkau adalah orang yang telah mengklarifikasi segala penggunaan patung, ikon, gambar suci untuk melukiskan manusia mengenali ciptaannya, dan melalui gambaran, lukisan, dan patung manusia dengan alam bawah sadar menghormatinya. Tuhan, Engkau tentu tidak sebegitu rendah dan hinanya dengan mudah tersulut emosi amarahmu hanya dengan melihat patung. Patung itu pun digunakan untuk mewakili penggunaan penggambaran orang-orang kudus dan bahkan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tahu betul sebab kami bukanlah menyembah, sebab kami menghormati sosok yang digambari. Ketika kami sujud, kami sama seperti kami mencium foto orang tua, keluarga, sanak, dan saudara kami yang sudah berpulang. Kami sadar betul kami mencium bukan menyembah, tapi kami menghormati. Alam bawah sadar kami sebagai manusia, pikiran kami bermain dalam alam bawah sadar seolah-olah patung itu adalah betul-betul wujud asli. Bukan patung benda mati yang kami berhalakan, sebab penyembahan yang sejati bukan pada saat kami sujud, bukan pada saat kami mencium, melainkan pada saat kami merayakan Ekaristi, pada saat perjamuan kudus, pada saat Engkau ya Bapa dipermuliakan di dalam Ekaristi.
Pada saat putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah anak domba Paskah dihadirkan dalam Ekaristi dengan persekutuan Roh Kudus, itulah penyembahan yang sempurna ya Bapa. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Ya Bapa, Engkau terangi hati setiap dari mereka yang masih belum paham, yang masih belum menerima kebenaran yang sejati, sehingga mereka menuduh, mereka mempermasalahkan sesuatu hal yang tidak seharusnya dipermasalahkan. Oleh sebab itu ya Bapak, teguhkanlah hati kami orang-orang percaya dan orang beriman, supaya kami tidak serendah dan tidak sehina itu. Amin.